Bahkan penelitian terbaru yang dirilis oleh Jewish Post menyatakan, hampir 90% dari bangsa Palestina itu berdarah Yahudi. Kembali ke laptop, di Indonesia sendiri ada puluhan suku yang terindikasi kuat sebagai keturunan Ten Lost Tribes of Israel. Di manakah di pulau-pulau di laut? Tidak lain adalah Kepulauan Nusantara Raya Indonesia. Ada beberapa suku bangsa di Indonesia yang terindikasi keturunan 10 suku Israel yang hilang pasca peristiwa pembuangan Assyria atau Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, yang terdapat pada suku Nias dan Batak di Sumatera Utara, Dayak di Kalimantan, Talaut, Sangihe dan Minahasa di Sulawesi Utara, Toraja di Sulawesi Selatan, Sumba dan suku-suku lainnya di Nusa Tenggara Timur khususnya Flobamora, Alifuru dan suku-suku lainnya di Maluku, serta beberapa suku-suku Melanesia di Papua bagian barat. Yang belum banyak dipahami, bangsa Israel itu berbeda dengan Yahudi sebagai agama. Sebenarnya, Yahudi itu bukan sebuah bangsa. Yahudi itu merupakan salah satu subbangsa, atau suku, atau bani, dari bangsa Israel. Setidaknya, ada 4-5 terminologi atau arti kata Yahudi. 1. Yahudi sebagai salah satu dari 12 anak dari Jacob. 2. Yahudi sebagai salah satu dari 12 suku dari bangsa Israel. 3. Yahudi sebagai sebuah kerajaan, yakni Southern Kingdom atau Kerajaan Selatan, dan disebut juga The House of Judah. Kerajaan Yahudi ini dihuni oleh 2 suku, yaitu Yahudi dan Benyamin, serta sebagian kecil Simeon. Sedang Northern Kingdom, dihuni oleh 10 suku lainnya. Kedua kerajaan ini pecah dari kerajaan induknya Eretz Israel, atau Israel Raya, kira-kira 2.900 tahun yang lalu. 10 suku kerajaan utara inilah yang kemudian tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia setelah dibuang oleh Raja Sargon II, Kaisar Assyria pada 720 sebelum Masehi, atau 2700 tahun yang lalu, dan saat ini lebih dikenal sebagai Ten Lost Tribes of Israel. 4. Yahudi sebagai agama atau kepercayaan bagi bangsa Israel, atau Judaisme. 5. Yahudi sebagai nama suatu daerah, yang sering disebut Judea. Yang menyebar kemana-mana itu, sampai sekarang adalah Ten Lost Tribes of Israel dari kerajaan utara. Sedang dari kerajaan selatan, Yahudi, Benyamin, dan Simeon, sebagian kecil tetap menempati daerah Palestina secara turun-temurun. Lalu sebagian lagi kembali dari diaspora, dan membentuk negara Israel yang sekarang. Anak-anak Yakub secara berurutan, adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Sedangkan nama-nama suku bangsa Israel adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Manasye Timur, Manasye Barat, Efraim, dan Benyamin. Dengan catatan, Yusuf mempunyai 2 orang anak, yaitu Manasye dan Efraim, yang menjadi 2 suku bangsa Israel. Kemudian suku Manasye terbagi 2 lagi, menjadi Manasye Timur dan Manasye Barat. Suku Lewi tidak termasuk suku yang mendapatkan tanah waris. Suku ini disebar ke dalam 12 suku lainnya, sebagai kaum imam, atau Kohen. Sedangkan suku Dan, dinyatakan hilang dan tak pernah kembali lagi. Tempatnya digantikan oleh suku Manasye Timur dan Barat. Beberapa suku yang ada di Indonesia, sudah diakui resmi sebagai bagian dari 10 suku bangsa Israel yang hilang dan tersesat, tetapi belum diberikan hak aliyah, atau kembali ke Israel, karena belum konvert dari agama Kristen ke agama Yahudi. Cendekiawan yang dikenal secara internasional sebagai British Indiana Jones, telah melacak orang-orang suku, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai suku Israel yang hilang di sudut terpencil Papua Nugini. Profesor Studi Agama Universitas Internasional Florida Tudor Parfit, melakukan ekspedisi ke Papua Nugini, di mana ia mempelajari Gogodala, suku mantan kanibal yang percaya bahwa mereka adalah salah satu suku yang hilang, menurut siaran pers Universitas Internasional Florida. Gogodala sekarang menjadi pemburu pengumpul di Papua Nugini Barat, dengan sedikit koneksi ke dunia luar. Namun, sejak pertemuan pertama dengan penjelajah Barat pada abad ke-17, muncul gagasan bahwa komunitas Israel kuno dapat ditemukan di pulau-pulau Pasifik.
Misionaris Australia kemudian melanjutkan untuk menyebarkan gagasan tersebut lebih lanjut. Gagasan bahwa penduduk dapat melacak akarnya kembali ke Israel kuno dibagikan oleh suku-suku lain. Ada yang percaya bahwa seluruh penduduk Papua berakar dari Tanah Suci. Mungkin masih ada yang bingung mengapa mereka terus mencari suku Israel yang hilang. Pada zaman dahulu, Tuhan memberkati Nabi Ibrahim dengan sebuah janji untuk menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Referensi untuk perjanjian ini terdapat di seluruh tulisan kitab suci agama. Yang termasuk adalah janji bahwa Imam Mahdi akan datang melalui garis keturunan Nabi Ibrahim, bahwa beberapa tanah tertentu akan diwariskan, setiap bangsa dan kaum di bumi akan diberkati melalui keturunannya, dan masih banyak lagi. Sementara beberapa aspek dari perjanjian tersebut telah digenapi, Kitab Mormon menjelaskan bahwa perjanjian Abraham ini akan digenapi hanya di zaman akhir ini.